Sesungguhnya ada ujian al-khair ini yang sangat menonjol dan sangat dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk berhati-hati di dalam mendapatkan ujian ini. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan, kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak tertipu kebanyakan manusia, ya. Kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. Yaitu diberikan kenikmatan sehat, al-faragh, dan waktu luang. Wal faragh, dan waktu luang. Ya. Ini banyak yang tertipu, banyak terlalai. Dianggapnya bukan suatu yang akan dipertanggungjawabkan, gak dipikirin. Kasih sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kalau kita lihat, kita renungi, kita ingat-ingat, katakan diri kita sendiri, ya. Kita bayangin dari kecil sampai sekarang rasanya lebih banyak sehat dibandingkan sakit. Yang otomatis ketika Allah berikan sehat, otomatis sempat ada waktu luang di sana. Banyak yang bisa dilakukan dengan sehat itu. Ada al-faragh. Ya. Kalau Rasulullah sudah katakan maghbunun fihi, banyak tertipu, banyak yang nggak mikirin, banyak terlalaikan. Mari kita sama-sama berhati-hati dengan dua kenikmatan ini. Yang berarti pertanda banyak yang nggak lulus dalam menerima dua kenikmatan ini. Ya, selengkapnya juga Rasulullah mengatakan bahwa, ya, saya nggak sebutkan teksnya takut habis waktunya, ya. Ya, artinya saja ada 4 atau 5, ya. Di mana 5 kenikmatan, di mana tidak bergeser, tidak beranjak, ya, tidak bergeser 2 kaki Bani Adam, ya. 2 kaki kita semuanya tidak beranjak nanti dia umul hisab nanti, ya. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, sebelum ditanya tentang 4 atau 5 hal ini. Sebelum ditanya. Yang pertama adalah an umrihi, tentang umur. Fima afnahu. Ditanya tentang umurnya, untuk apa aja dihabiskan. Oh, dikasih 70, dikasih 74, dikasih 80 dan seterusnya. Untuk apa saja umurnya? Di sanalah ada sihhatu wal faragh. Ada sehat dan sempat. Kemudian yang kedua tentang ilmu, wa an ilmihi fima amila, fima fa'ala. Atau wa madza amila wa ma 'alima. Apa yang sudah diamalkan dengan ilmu, dengan tentang ilmu, dan apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya tadi itu. Yang ketiga wa amalihi, tentang hartanya. Ya. Min aina tasabahu, dari mana ia memperolehnya, dengan cara apa dia mendapatkannya, berusahanya, ya. Wa fima anfaqahu, dan bagaimana tentang infaknya. Tentang apa? Tentang infak itu secara bahasa apa? Mengalokasikannya, membelanjakannya. Tentang harta dapat dari mana, terus untuk apa aja. Nah, gitu gampangnya, ya. Untuk apa aja. Itu semua akan ditanya, hatta yus'ala, akan ditanya. Tidak beranjak sampai ditanya tentang hal itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang wajismihi wa anjismihi fima ablahu, tentang badannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, syababihi, ya, masa muda. Masa mudanya dipakai untuk apa aja. Masa muda fresh, segar, sehat, kuat, gagah. Ya. Ya, itu untuk apa aja, fima ablahu, untuk apa aja, sampai usang gitu, sampai habis masa muda itu, ya. Itu untuk apa saja, apa yang sudah dilakukan, karya apa, amalan apa, amal unggulan apa, amal bermanfaat apa yang sudah dilakukan. Rawahu Tirmidzi, hadits sahih. Hadits ini sahih, ya. Nah, ini masa muda. Insyaallah, ya, dengan masa muda kita banyak diuji, ya. Tentu ketika
Udah kegedean, anak itu susah ya mendidiknya. Bagaimana agar dia bisa menjadi orang-orang yang lulus, mengisi masa mudanya, masa bugarnya, masa sehatnya, ya, masa enak semua, ya, semangat, bergelora, darah muda gitu ya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Ada yang mengatakan kaidah kehidupan, kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, pasti dengan keburukan sibuknya, atau minimal sibuk dengan hal yang sia-sia, gak ada gunanya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan yang mubah ya. Nonton TV mubah, pegang HP mubah asalnya, tapi bisa terjerumus kepada dosa, bisa terjerumus kepada kesia-siaan. Ya, nonton bola mubah, dengan kebablasan. Tahajud di jam-jam tahajud nonton bola, tahajudnya enggak. Ada apa enggak? Banyak yang seperti itu ya. Sayang ninggalin bola, tapi tidak sayang meninggalkan tahajud. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tadi as-sihhatu, sempat ya, soal sempat ini memang sepaket sebetulnya sehat dan sempat ini. Tapi katakan kita bahas sedikit ya tentang sempat. Sempat ini, waktu luang ini merupakan juga kenikmatan yang dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sempat. Ya. Waktu duha sekitar 5 jam. Tapi kalau kita tidak ingat bahwa Masya Allah ada keutamaan di sana, kita nggak mau mestinya terlewat. Hanya 5 menit kalau cuma 2 rakaat. 5 jam disediakan Allah, tapi tidak sempat untuk melaksanakan duha yang hanya 5 menit. Salat witir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, 9 jam waktu malam. Tapi ya, yang tidak sadar dengan ujian ini, ujian sempat ini, bisa jadi witir yang cuma beberapa menit itu tidak mampu dilakukan. Sehari semalam 24 jam kita menghirup udara Allah, kenikmatan dari Allah, mengkonsumsi ya, difasilitasi macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sehat, lapang, 24 jam. Tapi adakah kita sudah menyempatkan untuk tilawah Al-Quran yang mungkin hanya perlu waktu setengah jam atau 3/4 jam atau 1 jam dari 24 jam itu? Nah, padahal memang justru kalau kita bikin lulus dalam ujian hidup ini, kita hidup tenang, bahagia karena menjadi orang yang lulus dalam ujian di dunia ini. Ingin tenang, bahagia, semestinya kita tidak lupakan dengan Al-Quran. Karena tadi sudah kita sepakati bahwa ujian itu tiap detik, menit, jam, ya, maka nggak mungkin kita membaca Al-Quran seminggu sekali. Karena kita lulus tadi hanya dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, ya, seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, dan ulama-ulama yang lain, bagaimana beliau sebelum menghadapi masyarakat, sebelum melakukan aktivitas kepemimpinannya, bisnisnya, tidak lupa tilawah Quran dulu. Ini betapa menunjukkan bahwa ya, bersama Al-Quran itu tidak bisa, apalagi hanya Ramadan atau hanya sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari minimal ya, setiap hari minimal kita harus ada bersama Al-Quran. Tidak boleh apa? Lewat. Karena memang ujian itu setiap saat.
Nah, kalau sekarang misalnya ada orang yang pernah paham Al-Quran 30 juz, bahkan mungkin hafal, pernah hafal, atau dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, ya, pendidik, pernah tahu, pernah paham Al-Quran, tapi lalu tiba-tiba hidangan Allah yang berupa Al-Quran ini dia tidak konsumsi, dia tidak baca, dia tidak tadabburi, dia tidak ngaji, tidak mendengarkan, ya, Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, bisa jadi tertidur, terjerumus, kepleset, khilaf, bisa jadi. Ini pentingnya ya. Jadi karena ujian itu setiap saat, maka setiap saat kita harus bersama Al-Quran. Walaupun tidak tilawatannya, tapi kita selalu bertanya, ini boleh gak ya sama Al-Quran? Oh, ini ada gak dalam Allah? Selalu kita tersambung, terus tersambung dengan Allah, tersambung dengan Al-Quran, ya, tersambung terus. Bagaimana caranya kita supaya jangan sampai apa ya, kita tidak lupa menyadari bahwa ini sedang ada ujian, baik al-khair dan asyar, dan kita lupa mengacu, kita lupa bertanya, kita lupa ya menjalankan petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nikmat khair juga, nikmat harta misalnya ya, nikmat harta juga menjadi ujian bagi kita. Dengan Al-Quran, insya Allah lulus, diberikan kenikmatan harta ya. Nah, insya Allah lulus. Kita kembali kepada Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Gak mentang-mentang punya duit banyak, punya apa-apa semuanya serba cukup, makan minum berlebihan, berpakaian dan sebagainya, perabot, belum waktunya ganti udah ganti. Mubadzirin ikhwanas syayatin kanu ikhwanas syayatin, ya, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Kita kembali ke Quran, lulus insyaallah, lulus. Oh iya, oleh Quran kan gak boleh ya, jadi lulus. Karena memang harta kita tahu adalah titipan dari Allah, ya. Di sana ada ujian bagi kita. Kita ingat hak orang lain atau tidak, ayatnya jelas, ya kan ya? Harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, ya, zakat yang dikeluarkan ada menyelamatkan kita dari azab yang jelas, ayatnya juga, ya. Ini jadi kenikmatan itu semua itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. Nah, solusinya juga ada. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, istimewanya kita terus berinteraksi dengan Quran dan memahami Al-Quran itu yang paling mengena ya, hati kita itu adalah bagaimana Al-Quran itu setiap ayatnya, setiap halamannya ya, setiap lembarannya itu, setiap surahnya itu selalu diingatkan kita ada yaumul hisab, ada yaumul qiyamah, ada yaumul jaza, ada Allah yang selalu memantau, mengawasi kita, sehingga kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa apa? Khauf ya, takut kepada Allah. Dan itulah yang membuat orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu insya Allah selalu kuat, selalu lulus dalam ujiannya, dan selalu sadarnya ada hawa nafsu dan ada syaitanir rajim yang selalu menggoda kita, ya. Nah, kenikmatan juga Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk kenikmatan ya kita punya anak, punya keturunan, ya. Punya keturunan itu suatu kebahagiaan ya. Al-khair. Apa menurut Al-Quran? Kita lulus dalam menerima kenikmatan ini. Orang
yang lulus dalam menerima kenikmatan diberi keturunan, diberi anak adalah kalau orang itu, manusia beriman itu memikirkan nasib anak-anaknya nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana kita tahu dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya adalah an-nas wal hijar, manusia dan batu. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau kita sayang kepada anak, kita teladani yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu ketika menjelang wafatnya, yang ditanya ketika anaknya dikumpulin suruh pada mendekat, ditanya, bukan ngomong, maaf ya, bapak belum beliin rumah untuk kamu, bapak maaf ya, bapak belum beliin mobil buat kamu, bukan itu. Tapi yang dikhawatirkan, yang ditanya oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah, apa yang akan kamu prioritaskan. Ya kalau begitu menyembah harta. Ta'buduna min ba'di, itu yang dikhawatirkan. Itu Allah ungkapkan itu dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, mengambil ibrah dari situ. Kalau diberikan kenikmatan anak hanya dirawat fisiknya saja, fisiknya tumbuh subur, tapi ruhiyahnya lapar. Akidahnya kita gak pikirkan. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya kita gak lulus dalam ujian. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali ya kalau kita kata Allah kan, ketika kita menghitung nikmat Allah itu akan bisa dihitung. Ini dalam pembahasan sekarang ini hanya sebatas kita kenikmatan yang menonjol, dan kata Rasulullah paling banyak tertipu ya. Juga termasuk kenikmatan kesehatan yang indera kita, anggota tubuh kita diberikan sehat semuanya. Ini apa yang sudah kita lakukan dengan tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Semua pendengaran, penglihatan, hati diberikan akal sehat ya, semua akan diminta mas'ula, diminta pertanggungjawaban. Bahkan dalam surah At-Takatsur ayat terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu nanti 'anin na'im. Ya. Kemudian juga ujian asyar ini ya. Ini juga selalu kita waspadai ya. Kekurangan harta, kekurangannya, apalagi kondisi seperti sekarang ya, ini musibah ya, ini ya adalah ujian bagi kita semuanya. Maka tentu di dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan cara kita menunaikan sujud salat kepada Allah ya. Mohon senantiasa berikan kekuatan dan solusi, wasabri dan kesabaran ya. Innallaha ma'as sabirin ya.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Banyak ujian asyar itu. Ya, setiap saat juga. Oh, anak susah disuruh sholat. Ada nggak dalam Al-Quran nasihatnya? Ada. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran itu ada semua. Perintahkan keluargamu ya untuk sholat. Keluarga itu siapa ya? Anak terutama, ya kan? Wasbir 'alaiha. Sampai Allah katakan bukan hanya isbir, wasbir. Sabar banget. Nah, termasuk juga ujian asyar ini adalah interaksi kita, interaksi dengan suami sama, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk sosial, gak bisa kita hidup sendiri. Interaksi kita sendiri itu adalah ujian. Interaksi dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun. Ada karakter yang berbeda, punya kebiasaan, punya hobi, punya apa saja yang berbeda. Ya, bahkan juga punya rumah yang berbeda, ya. Karunia kelebihan harta yang berbeda-beda. Makanya ada istilah tanaman tetangga lebih subur gitu ya. Nah, itu kan interaksi. Ujian dari interaksi. Ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah. Nah, kalau kita ambil nasihat dari Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan, ya. Al-Furqan ayat 20. Allah katakan waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Memang sudah Allah ciptakan begitu. Beda. Oh, rizkinya beda. Oh, kelebihannya beda, ya. Atasbirun, adakah engkau atau kalian itu bersabar? Ya. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat, maha mengawasi, maha menilai. Itu subhanallah. Kalau dipikirin di sini, wajah kami jadikan, kata Allah, sebagian kalian menjadi ujian bagi yang lain. Nah, ya, fitnah atasbirun. Berarti di sini memang, oh di sana ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan, ya itu ada fitnah di sana. Bersabarkah kita? Jadi memang bahasa ya kuat dalam Al-Quran itu adalah sabar, ya. Sampai nanti juga di surga itu malaikat itu salamun, ya, malaikat menyambut kita insyaallah, ya, amin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan, keselamatan buat kalian para ahli surga, ya. Bima sabartum. Inilah apa? Hadiah karena kalian sudah sabartum. Disebabkan kalian sudah menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar dalam ujian al-khair, sabar dalam ujian asyar. Nah, ya banyak ya contoh-contohnya, ya. Nah, bagaimana kondisi sekarang ini? Mari kita kita minta tolong pada Allah melalui sholat kita, tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita. Kita mohon, ya, dengan qunut nazilah kita. Saling bantu, saling peduli, ya. Nah, di sini diuji kesabaran kita. Sabar bagi yang merasakan terdampak, hampir semuanya terdampak. Tapi kan ada yang sangat memerlukan bantuan dan sebagainya. Ini diuji juga orang yang bisa membantu kok nggak ngebantu, gitu, ya. Nah, diuji di sana. Mudah-mudahan, ya, kita jangan lupa, ya, berdoa terus-menerus, mohon kepada Allah agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, ya. Dan ini sumbernya juga dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terkait dengan beberapa ujian ini, ya. Yang pertama, kita harus selalu, ya, jadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ujian asyar ini, ya. Yang pertama adalah mengimani takdir. Dan imani takdir.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Ustaz Danul Sa'adah kan ya. Semua yang musibah yang menimpa kita itu dengan izin Allah. Semua ini dengan izin Allah, enggak kebetulan. Ya. Tapi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Siapa yang beriman pada Allah, termasuk beriman kepada takdir Allah, ketentuan, kehendak Allah ini, aman insyaallah hatinya. Allah berikan petunjuk. Ya, Allah berikan petunjuk, berikan solusi, berikan bimbingan kita dalam menghadapi musibah ini. Yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik ini. Walaupun hikmah itu mungkin kita ketahui, mungkin tidak. Sering kita ya, misalnya gini, kira-kira apa ya hikmahnya gitu kan ya. Nah, kira-kira apa ya hikmahnya ya. Nah, nggak harus tahu. Tapi kita harus pandai-pandai mengambil hikmah atau mencari hikmah dari di balik kecobaan ini. Ya. Jadi pandai-pandailah ketika kita mendapatkan cobaan, yang itu ya kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah ya, bahwa di balik ini semua ada hikmahnya. Contoh kalau kebalikan tadi yang al-khair, punya keturunan, punya anak. Sekarang kalau misalnya diuji dengan gak punya anak, gak punya keturunan, adakah jawabannya di Al-Quran? Ya. Ada dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ya, ayat 55 ya. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka mengira bahwa dengan diberikan harta yang numiddu, yang panjang, yang banyak ya, berlimpahnya harta, wabanin, dan anak-anak ya, nusari'u lahum fil khairat, apakah mereka mengira bahwa dengan tadi mal dan banin itu mendatangkan kebaikan, al khairat baginya? Balla yash'urun, mereka cuma nggak ngerti aja ya. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi kalau orang beriman yang insya Allah berinteraksi dengan Al-Quran, nggak akan kekurangan akal, nggak kehabisan akal. Oh, Allah ciptakan kita untuk beribadah. Cari bentuk ibadah yang lain untuk bagaimana kita supaya bisa memadati kehidupan ini dengan kebaikan. Saya punya teman ada, subhanallah, nggak punya keturunan sudah berapa puluh tahun ya, tapi subhanallah suami dan istrinya itu sama-sama aktif di majelis taklim, bagas pengajian remaja ya, tahsin Quran, tahfidz Quran, subhanallah. Itu yang luar biasa ya. Nah, ini tenangnya, enaknya itu ketika ya kita menghadapi ujian itu tapi berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hendaklah kita ya yakin bahwa di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Gak akan lama insya Allah, mudah-mudahan ya akan berakhir ya. Setiap kita dapat musibah, cobaan ya, juga termasuk yang sekarang ini ya, insya Allah akan berakhir ya dalam waktu tidak lama insya Allah ya. Kita perkuat kedekatan kita kepada Allah dan mohon berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kalau belajar bahasa Arab, al-usr itu pakai alif lam. Itu menunjukkan bahwa itu ma'rifah. Ya cuma sedikit kesulitan itu, ya cuma satu bentuk kesulitan aja. Tapi setelah itu Allah insya Allah berikan yusra, kelapangan, keluasan, kemudahan yang banyak. Yusra itu bentuknya nakirah ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ya seperti itu. Itu dari redaksi kata-katanya itu menunjukkan seperti itu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan yang banyak sekali. Kesulitannya nggak seberapa, cuma sedikit. Ya, yakin. Yang keempat ya, insya Allah yang keempat, hadapilah cobaan itu dengan bersabar. Bersabar ya. Teruslah bersandar pada Allah ya, dan jangan menyikapi dengan cara yang melanggar. Cara melanggar. Contoh, Allah sudah katakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Rabbmu itu melapangkan rizki itu bagi siapapun yang dikehendaki. Dan sebaliknya juga
Tidak ya besut yakdir ya. Ya pas-pasan, sempit ya. Nah, itu sudah ada ketentuan dari Allah. Rizki kita itu berapa selama hidup ini? Kewajiban kita hanya mencari dengan cara yang halal, yang baik, yang halal ya, yang baik. Nah, tapi ketika orang diuji dengan apa? Keburukan berupa sempitnya ya, sempitnya rizki ya, sempitnya harta. Lalu dia ambil solusi dengan cara yang tidak syar'i. Dana, kamu gak usah pakai jilbab. Susah nyari kerjaan kalau pakai jilbab. Apalagi nanti kamu susah jodohnya. Nah, itu namanya kan cuma apa? Panduannya apa? Hawa nafsu dan pikiran yang tidak sehat ya. Padahal jelas-jelas ya Allah katakan bahwa ya basutu wa yaqdir itu liman yasha. Hanya kita mencari ma'isyah itu niat kita hanya apa? Hanya sebatas karena Allah menyuruh kita mencari, berusaha gitu ya. Tapi kita nggak usah pikiran saya harus kaya. Kalau nggak kaya nanti wah bisa konslet ya, bisa miring nanti ya. Nah, bisa gila, naudzubillah min syarri dzalik ya. Nah, jadi subhanallah tidak ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu menginformasikan pada kita bahwa pahala sabar itu sangat besar sampai bighairi hisab, tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Surah Az-Zumar ayat 10 ya. Kemudian juga arahan dari Al-Qur'anul Karim ya, dan hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah ya atau asyar, maka hendaklah ucapkan, dan tentu dipahami ya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, dalam surah Al-Baqarah ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Lanjutkan dengan Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala ya untukku dalam musibah ini ya, dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Ini subhanallah ya, itu petunjuk, dan itu sangat menenteramkan hati ya, dan sangat apa ya, tenang, sejuk hati ini, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, introspeksi diri. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syura surah 42 ayat 30 ya. Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir ya. Dan apa-apa yang menimpamu dari musibah itu fabima kasabat aydikum, disebabkan ulah kamu sendiri, disebabkan apa-apa yang telah kamu perbuat sendiri, kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah Maha Pengampun, Penyayang. Insyaallah dengan musibah ini Allah bermaksud mengampuni an katsir, kebanyakan dari kesalahan-kesalahan. Wa ya'fu an katsir. Jadi memang ketika ada musibah, tidak semua musibah itu berarti itu murka Allah atau peringatan dari Allah ya. Tapi bisa jadi musibah itu bima kasabat aidikum, karena perbuatan ya, kesalahan yang pernah diperbuat, yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kesabaran, keikhlasan, mengimani takdir Allah dan berupaya semaksimal mungkin tolong pada Allah lewat sholat dan kesabaran, Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa ya, dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim walaupun berupa duri ya, dosanya ya, melainkan
dengannya Allah akan catat ya satu kebaikan atau menghapus kesalahannya. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sekali lagi beda. Ujian itu ada al-khair, ada asyar ya. Nah, sedangkan musibah tadi itu ya bisa masuk dalam kategori ujian atau bisa jadi termasuk dalam kategori peringatan dari Allah, dan Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita ya dengan musibah, dan kita sikapi dengan sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ada kata azab? Ya, kata azab ya. Dengan kata azab ya, Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ya, surah 32 ayat 21 ya. Allah katakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan benar-benar akan aku timpakan azab. Tapi azab yang adana itu yang dunia, yang dekat ya, sekarang di dunia ini. Ada juga yang mengartikan ringan. Karena kalau azab, Allah berikan azab di dunia itu ringan ya. Dunal azabil akbar ya, sebelum azab yang sesungguhnya nanti yang akbar. Allah berikan azab ya. Nah, ini untuk siapa ini? Untuk orang yang menentang Allah, untuk orang yang kafir. Diberikan azab ya. Tapi subhanallah ya, di dunia ini diberikan azab oleh Allah, tapi Allah dengan rahman rahimnya la'allahum yarji'un, bertujuan agar mereka itu kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah, memahabesarkan Allah, berpikir ulang tentang kehidupannya, dan mudah-mudahan ya dengan mengevaluasi ya, dengan berpikir ulang ya, berpikir ulang, dia itu akan menjadi orang-orang yang kembali menuhankan Allah ya, memahabesarkan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah As-Sajdah ya, ayat 21. Ya, wallahu a'lam. Adab itu bisa yang seperti sekarang ini, wallahu a'lam, sekarang ini musibah ya. Musibah. Tetapi ya tsunami, gempa apa ya, bisa jadi itu azab bagi orang kafir. Tapi bagi kita ya musibah aja. Tapi memang kita udah banyak dosa ya. Kita banyak dosa. Banyak yang sudah tidak akrab lagi dengan Al-Quran. Banyak yang meninggalkan Al-Quran. Musibah ini ya harus kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saudara-saudara kita untuk kembali ya, kembali mengingat kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan kita. Ya, jadi kalau seperti sekarang ini, wallahu alam, seperti Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah, kepada ujian yang Allah timpakan tidak kepada orang yang zalim saja. Ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras iqabnya, siksaannya. Nih Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dari beberapa ulasan tadi, mohon maaf mungkin agak kepanjangan ya, juga ada yang tersendat-sendat tadi ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi kita ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada benarnya, insya Allah semua adalah karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan ya, kesalahan mudah-mudahan Allah mengampuni, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian ya atas kekurangan dan kekhilafan yang mungkin tidak sengaja kesempatan ini. Baik, mungkin sampai di sini ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.